Lembang rasanya tak pernah habis menawarkan berbagai destinasi wisata menarik. Bahkan kota di kawasan Bandung Barat itu selalu mampu menjual destinasi wisata berbasis pedesaan dan pertanian. Dan pesona desa kali ini kami akan ajak Anda melihat desa wisata lengkap dengan budidaya pertaniannya. Perjalanan pesona desa kali ini kami awali dari jantung kota Lembang, Bandung Barat. Kota ini terkenal dengan kudapan tradisional terbuat dari beras ketan yang bernama ulen. Saatnya saya mengisi perut dulu nih. Saya mau mencoba makanan khas dari Lembang, yaitu ulen ketan. Yuk. Ibu, punten. Mau pesen ulennya ya, Bu? Ulennya 1 ya. Terima kasih, Bu. Ini bumbu apa, Bu? Serundeng sama? Serundeng, kacang, oncom. Oh, 3 macam bumbu ya? Oh, Oncom, kacang, serundeng, bawang. oke. Makasih ya, Bu ya. Selama puluhan tahun, penganan khas tradisional ini sudah sangat identik dengan kota Lembang. Pagi-pagi di akhir pekan emang enaknya menikmati ulen di wilayah Lembang. Nih bumbunya ada bumbu serundeng, kemudian ada bumbu kacang, dan juga bumbu oncom. Saya coba ya. Tak heran jika wisatawan selalu memburu kudapan yang terbuat dari beras ketan ini. Ya kita paling hanya nyampe ini aja, keliling sini sampai tahu tauhid. Udah gitu turun lagi pulang lagi. Oh, turun lagi pulang. Tapi emang setiap sepedahan mampir sini juga? Ya enggak, tergantung rute. Oh, gimana rute? Tapi kalau rute ya ke sini pasti mampir sini, Pak. Ngeulen dulu. Baru balik gitu ya. Kita tinggalkan jantung kota Lembang dan beralih ke kawasan Cibodas. Kawasan ini merupakan kawasan pertanian. Satu hal yang membanggakan dari kawasan ini adalah sekelompok pemuda yang tergabung dalam kelompok Tani Macakal yang berhasil mengembangkan beragam produk pertanian. Kelompok tani ini berhasil memprakarsai penanaman lotus romen, tomat beef, hingga baby buncis atau buncis Kenya. Halo, Pak. Halo, ya. Dari kelompok Tani Macakal ya, Pak ya? Iya, betul. Pak, kayak saya dengar katanya di sini ada baby buncis Kenya. Iya, iya. Betul ya, Pak ya? Betul. Tapi ini saya lihat cuma ada bawang daun, Pak. Kita di kebun. Oh, di kebun. Ini hanya KWT aja buat pertanian ibu-ibu. Oh, gitu. Saya boleh lihat nggak, Pak? Siap. Boleh ya? Boleh. Jadi sekarang yuk Boleh, kita ke ayo. baby buncis Kenya ya, Pak ya? Ya. Baby buncis atau buncis Kenya kini menjadi idola baru petani Cibodas.
Di lahan inilah para petani yang tergabung dalam kelompok Macakal mengembangkan buncis Kenya. Buncis Kenya menjadi idola baru karena secara ekonomis memiliki nilai jual tinggi dibanding buncis lokal. Dari segi pengembangan, buncis Kenya juga tidak seperti tanaman buncis umumnya yang merambat. Tanaman buncis Kenya jauh lebih pendek dan tidak harus ditopang dengan lanjaran atau ajir kayu ataupun bambu. Yang mana Pak, baby buncis Kenyanya? Ini baby Kenya. Oh, ini baby Kenya. Oh, ini ya. Betul. Kecil. Kita tumpang sari dengan terong, dengan sawi. Ini yang ini usia berapa Pak? Baby buncis ya? Iya, 2 bulan. Oh, 2 bulan juga. Sudah 3 kali panen. Ini udah 3 kali panen. Iya. Panennya memang usia berapa? Panennya biasanya usia 35 sudah panen. Oh gitu, Jadi ini varietas terhitung cepat panennya. terhitung cepat. Buncis yang berasal dari Afrika ini kini tumbuh subur di kawasan Cibodas. Baby buncis ini dikembangkan dengan pengelolaan hortikultura berbasis diferensiasi advance. Ini buncisnya mana? Lettuce Ini. romaine. Yang mana? Ini. Yang ini lettuce romaine. Oh. Baby buncis ini dikembangkan berbeda dengan pola menanam tanaman konvensional seperti cabai, tomat, atau sayuran lokal lainnya. Tapi ini kayaknya kurang panjang, sama. Nah itu bisa disebut retur. Retur, maksudnya gimana Pak retur? Jadi nggak layak gitu. Oh, nggak layak, tapi masih bisa dijual. Masih bisa. Cuman tidak standar ekspor Nah, gitu itu. ya. Juga ada pasar BC. Ada beberapa iya, kategorinya betul. gitu ya speknya ya. Oh, lagi metik. Coba kita lihat proses pemetikan ya Pak ya. Saya gitu penasaran metiknya gimana sih. Saya pengen nyoba juga Pak. Coba lihat. Gimana sih Bu cara metiknya? Ini pegang ini biar nggak copot ini Diangkat Oh. ke atas. ke atas. Iya. Kalau ke bawah nanti putus. Yang udah bisa dipetik yang mana? Yang diameternya sudah 12 cm. Udah 12 cm. Nah itu. Coba saya boleh nyoba nggak? Pegangnya ini Bu, ini pun maaf. Nah, Ibu Oh. pegang. Yang ini ambil yang ini. sama Oke, Ibu. yang ini ya? Heeh. Megang tangkainya, Oke. terus ini ditarik ke atas. Nah gitu. Ah, Ah, ternyata ini yang udah Iya, iya. panjangnya berapa Pak tadi? 12? 12 cm. 12 cm. Ini yang udah bisa Petik. dipetik atau dipanen. Ini kalau yang belum sepanjang ini ukurannya atau misalkan belum sebesar ini berarti belum bisa ya Pak ya? Belum bisa nunggu besok. Oh, nunggu kan besok. 2 hari sekali kita panennya. 2 hari sekali. Ini memang ada standar khusus ya Pak ya? Ada. Kita speknya kan spek ekspor. Spek ekspor kan harus 12 cm. Kalau masalah besar nggak terlalu longgar gitu ya. yang Tapi penting kalau masalah panjangnya panjang, ya. Bermasalah. Oke, udah saya coba lagi ya Pak Siap, ya. enggak? Ya, silahkan. Ini mau dikirim kemana Bu? Pasar. Ini pasar tradisional gitu. Iya. Ada ininya nggak Bu? Apa standar-standarnya gitu atau gimana harus gimana buncisnya? Enggak, kalau ke pasar mah kalau ke order biasanya di yang Bangkok dipilih lagi. Oh gitu. Kalau ke pasar bebas gitu ya. Yang penting Bebas, kondisinya iya, bagus, bagus. kualitasnya bagus. Kalau ekspor beda lagi pasti ya. Iya. Baby buncis ini walaupun ukurannya kecil, tapi jangan salah karena harganya sangat tinggi di pasaran. Tentunya ini dapat membantu sekali ekonomi para petani yang ada di wilayah Lembang, Jawa Barat. Jangan sungkan untuk menjadi seorang petani karena menjadi seorang petani tentunya sangat menjanjikan. Inovasi menanam sayuran inilah yang kemudian mampu meyakinkan buyer dan market.
sehingga produk baby buncis ini bisa diekspor ke Singapura. Harga jualnya pun lebih mahal dari buncis lokal. Harga baby buncis mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Berapa gini? Dan kelompok tani Macakal ini pun setiap pekan mampu menghasilkan 1,2 ton baby buncis yang rutin diekspor ke Singapura. Bahkan kelompok tani Macakal ini pun kini telah mampu mengembangkan bibit genya mulai dari F1 hingga F5. Kalau untuk pembibitan biasanya kita nyampe 4 bulan baru kita bisa dipanen untuk benih. Kalau yang biasa untuk ditanam itu biasanya panennya 45 hari untuk produksi. Kalau untuk benih itu di angka 4 bulan baru bisa untuk jadi benih seperti ini. Di angka 4 bulan tuh udah kering begini, Pak. Oke, setelah kering baru bisa dikupas gitu ya untuk diambil si bibitnya. Keberhasilan kelompok tani Macakal ini menjadikan kawasan pertanian Cibodas kini menjadi wisata edukasi pertanian. Setiap akhir pekan, beberapa wisatawan berkunjung ke kawasan ini. Selain menikmati udara khas pegunungan yang asri, para wisatawan ini pun berkesempatan mempelajari setiap tanaman hingga memanen tanaman tersebut. Lettuce romaine. Lettuce romaine, nah gitu kan. Terus ini apa gitu kan. Nah, kita belajar cara manennya, kemudian kita diberikan edukasi gitu kan. Ini bagaimana tahap awalnya, bagaimana menyiapkan lahannya, kemudian kemudian berikutnya bibitnya bagaimana gitu kan, sampai panen ini bisa dipanen berapa kali. Nah itu sebenarnya sih sangat menarik sekali. Betul sekali, Pak. Tentunya di wisata edukasi mengenai tanaman di sini nantinya wisatawan akan diajari bagaimana dari awal mula pembibitan, kemudian bagaimana cara memelihara tanaman, hingga nantinya akan memanen tanamannya tersebut. Nah, tentunya tidak semuanya wisatawan akan memanen tanaman yang sama atau sayuran yang sama, karena sistem menanam di sini adalah tumpang sari, di mana dari satu jenis atau satu rangkaian mulsa ini ada beberapa jenis sayuran lain yang juga ditanam. Ayo Pak, lagi panen lagi aja. Siap. Para wisatawan kini bisa mengenal jenis tanaman yang selama ini jarang terekspos. Kita bisa mengenal jenis tanaman Lotus romaine yang selama ini hanya ada di swalayan atau supermarket. Para wisatawan bisa langsung memanen sayuran yang bernama Lotus romaine serta sayuran lainnya di area lahan pertanian ini. Kebetulan hari ini jadwalnya panen romaine, siomak, baby buncis. Saya boleh nggak belajar juga, Bu? Gantian ya, Pak ya. Gimana Bu caranya? Nah, Cari target dulu. Cari target. Emang targetnya harus yang gimana? Besar. Nah, ini kan udah daunnya udah mulai banyak nih. Nah, ini paling besar, boleh dipanen. Kalau yang kecil kan nanti pengaruh dengan timbangan kan ya. Jadi kalau yang ini kan lebih ringan. Jadi sekilo itu belum siap dipanen. Oh, ini belum siap. Sayang. Kalau ini udah. Ini cara panennya? Tangan kirinya di atas, di sebelah sini. Sini. Nah, tangan kanan potong ke bawah. Hati-hati kena mulsa. Ini? Ya. Oh, ini. Nah, Gini, Bu. seperti itu ya. Lalu ini yang kuning-kuningnya harus dibuang dulu.
Ini yang kuning-kuning buang dulu. Ini buangnya gimana? Tinggal cabut aja. Ya, Kayak kalau gini. dicabut juga sebenarnya bisa. Cuman nanti kan ada gumpalan pupuk, nanti kan keambil. Oh, ini kenapa ya Bu harus dicabut? Karena beda kualitasnya sama ini? Iya, kalau yang ini kan udah kuning-kuning gini kan nggak enak ya. Jadi harus sampai bersih, yang kuningnya udah mulai hilang. Baru yang ini bisa nanti di wrapping. Oh gitu, oke. Layaknya desa wisata pertanian, kawasan pertanian Cibodas ini pun memberikan nuansa berbeda kepada setiap wisatawan. Ketika hari menjelang siang, para wisatawan ini pun bisa bersantap bersama dengan menu khas Sunda tradisional. Tak lupa beberapa sayuran yang tadi dipanen pun bisa langsung dimasak untuk makan siang bersama. Jamnya makan siang nih, baby buncis kayaknya yang tadi sudah saya panen akan segera diolah jadi olahan makan siang. Kita coba nanti ya. Bu Vita, saya gabung di sini ya, nimbrung di sini nggak apa-apa ya. Soalnya seneng nih lihat ada sekeluarga main ke kebun gitu. Kenapa sih Bu? Udah berapa kali main ke sini nih Bu? Ini udah ketiga kalinya ya kita ke sini. Anak-anak senang banget ya kebun ya? Iya. Kenapa Bu milih berwisata edukasi ke kebun sama anak-anak sama keluarga gitu Bu? Kan kalau lihat kondisi seperti ini kan kita tahu ya sekarang kalau kita ke tempat wisata masih rada takut gitu ya. Tapi kalau di sini kan di kebun private, kebun pribadi, kita nggak ketemu orang lain. Terus yang kedua pilihannya anak-anak tuh jadi tahu nih kebun seperti apa. Jadi maklum ya, orang kota itu jarang lihat tanaman itu seperti apa, buahnya gimana gitu. Nah ini udah lihat buahnya, bisa dipanen juga gitu ya, kelihatan. Horenzo, tanaman yang berasal dari Jepang ini kini juga dikembangkan oleh petani Macakal. Nama Horenzo mungkin masih terdengar asing bagi banyak orang. Horenzo merupakan salah satu jenis sayuran yang lebih dikenal dengan sebutan bayam Jepang. Ada yang suka masakan Jepang bisa untuk menanam tanaman ini, bayam Jepang atau yang biasa disebut dengan bayam Horenzo. Bayam Horenzo ini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan bayam lokal dan sedang dibudidayakan oleh kelompok tani Macakal. Walaupun disebut bayam, Horenzo yang merupakan genus Spinacia ini ternyata berbeda dengan bayam yang dikenal di Indonesia. Horenzo memiliki bentuk yang hampir mirip seperti bayam lokal, namun memiliki bentuk daun dengan ukuran yang lebih besar. Tomat beef. Tomat berukuran besar ini kini juga dibudidayakan di kawasan Cibodas. Uniknya, pola tanam yang dilakukan adalah dengan cara sambung. Bagian bawah merupakan tangkai tomat dari Belanda yang disambung dengan tomat lokal di bagian atasnya. Ini adalah tomat beef. Tomat beef ini usianya sekitar 1 bulan. 1 bulan. Bedanya sama tomat biasa apa Pak? Dia lebih tampilannya lebih menarik, rasanya lebih enak. Gitu. Terus memang dari harga jualnya juga ya lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding tomat biasa. Oh gitu. Cuman karena ya yang menjadikan seperti itu adalah karena memang bibitnya mahal. Bibitnya mahal. Ini bibitnya adalah dari Belanda. Masa tanam tomat beef berlangsung selama 75 hari dengan sistem tumpang sari. Harga jual tomat beef juga terbilang tinggi. Untuk 1 kg bisa mencapai Rp14.000 dengan kualitas premium dan eksklusif. Satu hal yang membanggakan adalah
Selama ini hampir semua restoran cepat saji mengimpor tomat beef. Namun kini kebutuhan impor tomat beef bisa dipenuhi oleh kelompok Tani Macakal. Inovasi dan kreasi dari kelompok Tani Macakal kini berhasil menjadikan pertanian sebagai komoditas bernilai tinggi. Kelompok Tani Macakal ini selain mengisi pasar-pasar modern Jakarta dan Bandung juga mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Permisi Pak. Pak, Amel udah panen nih, tadi metik sendiri tomat-tomat, tapi pengen di packing, boleh dibantu ya Pak ya? Boleh. Tapi mau nyobain juga. Boleh, silakan. Ajarin ya Pak ya. Gimana Pak? Ih, kebetulan pas bawanya 4. Kalau gini, kemudian pancinya tarik, ya ini, tarik kayak gini, Coba. ya, tarik ke belakang, diangkat tarik ke belakang, putusin di sini, putusin Ini? di sini, ya, Gini? ya. Terus ditilep-tilep Pak. Tarik ini, tarik ke bawah, kayak gini. Oh, Putar lagi pakai ya, ini. gitu. Makasih ya Pak. Nah, bagi Anda yang sering mengkonsumsi tomat beef, tentunya tidak asing untuk menemuinya di beberapa retail, kemudian di beberapa supermarket dan juga di beberapa pasar tradisional. Salah satu produsen dari tomat beef tersebut adalah di sini nih, kelompok Tani Macakal. Kelompok Tani Macakal adalah potret di mana pertanian bisa menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Kelompok Tani Macakal ini telah membuktikan di mana mereka setiap bulannya kini mampu meraup omset ratusan juta rupiah dari hasil pertanian baby buncis dan tomat beef. Demikian Pesona Desa kali ini, sampai jumpa di Pesona Desa selanjutnya.